kalian. Bentuk-bentuk pecahan yang sudah pernah kalian pelajari adalah pecahan campuran, contohnya 37/10, kemudian pecahan desimal 3,7, dan persen, contohnya 370%. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya pecahan-pecahan ini memiliki nilai yang sama loh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya merubah pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Contoh yang pertama adalah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan ke desimal, ubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jika penyebutnya 10, berarti kita tempatkan satu angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, kita tempatkan 2 angka di belakang koma, dan seterusnya. Contohnya 2/5. 5 bisa kita rubah menjadi 10. Kita kali dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 4/10. Lihat, di sini per 10, artinya di belakang koma kita tempatkan satu angka saja. Jadi hasilnya adalah 0,4. Contoh yang berikutnya 3/8. 8 tidak bisa dirubah menjadi 10 atau 100, tapi bisa dirubah menjadi 1000 dengan cara mengalikan dengan 125. Jadi 3/8 nilainya adalah 0,375. Kemudian pecahan desimal kita akan rubah ke pecahan biasa. 0,75. Ingat ya teman-teman, jika di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya 100. 0,75 sama dengan 75/100. Kalau dirubah ke pecahan biasa harus sampai bentuk yang paling sederhana. Jadi kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 3/4. Contoh yang kedua 0,8 sama dengan 8/10. Kita sederhanakan bagi 2, hasilnya adalah 4/5. Yang berikutnya kita rubah pecahan biasa ke persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa ke persen, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contohnya, di sini ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Metode pertama 2/5. Kita rubah penyebutnya menjadi 100. Jadi bisa kita kalikan 5 dengan 20 dan 2 juga dengan 20. Hasilnya adalah 40%. 40/100. 40/100 hasilnya adalah 40%. Untuk metode yang kedua, kalian bisa langsung kalikan pecahan dengan 100%. Jadi 100 dan 5-nya bisa kalian bagi, hasilnya adalah 20. 2 dikali 20 sama dengan 40%. Kemudian yang berikutnya merubah persen ke pecahan biasa. 62% artinya adalah 62/100. Oke, kalau persen kalau kita rubah menjadi pecahan biasa selalu per 100. Oke, kemudian kita sederhanakan ya teman-teman, dibagi dengan 2, hasilnya 31/50. Contoh yang kedua 8% sama dengan 8/100. Kemudian kita sederhanakan dibagi 4, hasilnya 2/25. Sekarang kita akan merubah dari desimal ke persen. Mengubah desimal menjadi pecahan, kemudian kita ubah penyebutnya menjadi 100 ya. 0,6 sama dengan 6/10. 10 kita rubah menjadi 100, berarti kita kali dengan 10. 6 juga kita kali dengan 10. Hasilnya adalah 60/100 sama dengan 60%. 0,07 sama dengan 7/100. Jika sudah 100 penyebutnya, langsung kita bisa rubah menjadi 7%. Kemudian yang terakhir persen ke desimal. 24% artinya adalah 24/100. Teman-teman jangan sederhanakan ya. Jika penyebutnya sudah 100, sangat mudah untuk membuatnya menjadi desimal. Jika penyebutnya 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi 0,24 hasilnya. Contoh yang kedua 8% sama dengan 8/100. Oke, 2 angka. Di belakang komanya harus ada 2 angka. Tapi di sini kita hanya punya 1 angka yaitu 8.
kalian bisa menambahkan 0 di depan angka 8. Oke, jadi hasilnya 0,08. Selanjutnya, kalian akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan yang berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Contohnya latihan 5 halaman 50 nomor 10. Jika pecahan setengah 0,58, 3/5, 2,25, 75% diurutkan dari yang terkecil, tuliskan urutan yang benar. Langkah pertama, kita harus ubah mereka menjadi bentuk yang sama. Misalkan sarankan untuk lebih mempermudah, ubahlah menjadi desimal. Setengah dirubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,5 atau 0,50. 0,58 sudah dalam bentuk desimal, tidak perlu dirubah. 3/5 dirubah menjadi 0,6 atau 0,60. 2,25 sudah dalam bentuk desimal. 75% dirubah menjadi 0,75. Perhatikan baik-baik soalnya, diurutkan dari yang terkecil. Berarti yang pertama adalah setengah atau 0,5. Yang kedua 0,58, yang ketiga 0,6, yang keempat 0,75, dan yang terakhir 2,25. Jadi urutan dari yang terkecil adalah kalian tidak boleh tuliskan bentuk desimalnya ya, tapi kalian tuliskan bentuk pecahan yang ada di soalnya. Jadi urutan dari yang terkecil adalah setengah, 0,8, 0,58, 3/5, 75%, dan 2,25. Yang terakhir, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Contohnya di latihan 6 halaman 51 nomor 2. Pak Ahmad memiliki persediaan beras sebanyak 5 kuintal. Kalian masih ingat 1 kuintal sama dengan 100 kg. Jadi 5 kuintal sama dengan 500 kg. Kemudian sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari. Dan sisanya akan dijual oleh Pak Ahmad. Pertanyaannya adalah berapa kilogram padi yang akan dijual? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu ada berapa kilogram padi yang digunakan untuk makan keluarganya sehari-hari. Berat padi yang disimpan adalah 1/5 bagian dari 500 kg. Artinya 1/5 kita kali dengan 500 kg. Ingat-ingat ya teman-teman, operasinya adalah perkalian. 1/5 dikali 500 kg. Bagaimana cara menghitungnya? Kamu boleh kalikan 500 dengan 1, kemudian kalian bagi dengan 5. Hasilnya adalah 100 kg. Kita sekarang bisa mencari berat padi yang dijual. Jadi berat padi yang dijual adalah 500 dikurang 100 sama dengan 400 kg. Jadi berat padi yang dijual adalah 400 kg. Oke, semoga teman-teman sudah paham ya. Kalau kalian sudah merasa diri kalian paham, kerjakan soal dengan menuliskan caranya di buku tulis kalian dengan jelas dan rapi, supaya kalian bisa mempelajarinya kembali. Setelah kalian mengecek jawaban kalian bisa kirimkan ke WA Miss Reta hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal.